Yesus Kristus melakukan begitu banyak mukjizat selama pelayanannya di bumi, termasuk menyembuhkan, membangkitkan, mengubah kehidupan dan mengatur alam ini, serta berbuat banyak hal ajaib lainnya. Dia melampaui hukum alam, melakukan pekerjaan ajaib, seperti membangkitkan orang mati, membuktikan bahwa dia adalah manusia, anak Allah, dan Tuhan yang memiliki kuasa atas hidup dan mati, serta alam semesta ini. Seperti dengan banyak peristiwa lain dalam hidupnya, ada sebagian dari mukjizat Yesus yang didokumentasikan oleh saksi mata, dan dicatat dalam sejarah Alkitab. Alkitab mengajarkan kita segalanya dari awal penciptaan hingga akhir dunia. Yesus ada sejak awal zaman, dan dalam setiap detail sampai akhir. Kita melihat banyak mukjizat dalam Alkitab. Mukjizat-mukjizat ini selalu membuat kita takjub. Kali ini kita berfokus pada sebagian kecil mukjizat Yesus, selama perjalanan hidupnya di bumi bersama para rasul. Secara khusus, 37 mukjizat yang Yesus lakukan, yang dicatat oleh para saksi dalam keempat Injil, di Alkitab Perjanjian Baru. Mukjizat yang Yesus lakukan meliputi pembebasan dari kerasukan, mukjizat dengan makanan, membangkitkan orang dari kematian, penyembuhan dari berbagai penyakit dan kecacatan, kelainan bentuk, tuli, kusta, buta dan banyak lagi. Berikut ini kita ikuti, pemaparan singkat dari ke-37 mukjizat tersebut. Yang pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur. Yohanes 2, ayat 1-11. Pada hari ketiga, dari satu pesta pernikahan yang diadakan di Kana Galilea. Bunda Maria ibu Yesus hadir di sana, begitu juga Yesus serta murid-muridnya, juga hadir. Ketika persediaan anggur mereka habis, Bunda Maria berkata kepada Yesus, mereka tidak memiliki anggur lagi. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Jawab Yesus. Waktuku belum tiba. Tapi ibunya berkata kepada para pelayan, lakukanlah apapun yang dia perintahkan kepadamu. Di dekatnya berdiri 6 tempayan air dari batu, yang biasa digunakan oleh orang Yahudi untuk upacara pencucian, masing-masing menampung bisa 80 hingga 120 liter. Yesus berkata kepada para hamba itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kemudian dia berkata kepada mereka, sekarang ciduklah, dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun melakukannya, dan tuan perjamuan mencicipi air yang telah diubah menjadi anggur tadi. Dia tidak menyadari dari mana asalnya, meskipun para pelayan yang telah menciduk air itu mengetahuinya. Kemudian dia memanggil mempelai laki-laki ke samping, dan berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang kedua, Yesus menyembuhkan putra bangsawan. Yohanes 4, ayat 46-54. Yesus kembali ke Kana Galilea, di mana dia mengubah air menjadi anggur. Dia diterima oleh orang Galilea karena mereka melihat mukjizat yang dia lakukan di pernikahan. Yesus berjalan ke Kapernaum di mana putra seorang bangsawan pejabat kerajaan yang sedang sakit parah. Bangsawan ini datang kepada Yesus dengan memaksa, karena takut akan kehilangan putranya. Yesus telah menemukan banyak orang yang meminta anak-anak mereka disembuhkan, tetapi mereka percaya pada tanda dan mujizat, alih-alih kuasa Yesus. Sekali lagi kita melihat teladan iman di sini. Yesus menanyai bangsawan itu, seperti dia telah menanyai orang lain yang datang kepadanya, atas nama anak-anak mereka. Yesus kemudian berkata, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya Yesus dan pergi menemui putranya.
Ujian iman bangsawan itu berasal dari firman Yesus. Dia belum melihat putranya disembuhkan, tetapi dia masih percaya apa yang Yesus katakan. Dia percaya di dalam hatinya, bahwa putranya telah disembuhkan. Pernyataan kuasa Tuhan ini memperdalam kepercayaan bangsawan itu. Sekarang dia dan seluruh keluarganya percaya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus, ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Yang ketiga, mengusir roh jahat dari manusia. Markus 1, ayat 21-27, dan Lukas 4, ayat 31-36. Ketika Yesus berada di sinagoga dan mengajar di sana, sinagoga tidak memiliki guru yang ditetapkan, sehingga ini memungkinkan Yesus untuk berkhotbah. Orang-orang sangat terkesan dengan pengajaran dari Yesus. Ketika Yesus mengajar, seorang pria yang kerasukan setan menantangnya. Pria yang dirasuki oleh roh iblis berseru, "Apa yang kamu inginkan dari kami, Yesus dari Nazaret? Apakah kamu datang untuk menghancurkan kami? Aku tahu siapa kamu, yang kudus Allah." "Diamlah," kata Yesus dengan tegas. Keluarlah darinya, roh najis itu pun mengguncang keras pria itu. Kemudian iblis itu pun keluar darinya disertai jeritan. Semua orang kagum karena roh najis ini pergi atas perintah Yesus. Dia menunjukkan kuasa dan otoritas Tuhan. Melihat mukjizat Yesus ini membuat orang-orang benar-benar percaya. Mereka menyebarkan berita ini ke seluruh Galilea. Yang keempat, menyembuhkan demam ibu mertua Petrus. Matius 8, ayat 14-15, Markus 1, ayat 29-31, dan Lukas 4, ayat 38-39. Mukjizat penyembuhan ini ditemukan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Ketika Yesus meninggalkan sinagoga dan memasuki rumah Simon dan Andreas, bersama Yakobus dan Yohanes. Ibu mertua Simon berada di tempat tidur karena demam, dan mereka segera memberitahu Yesus tentang dia. Dan Yesus pun pergi kepada ibu itu, meraih tangannya, dan membantunya berdiri. Demamnya pun reda, lalu ibu mertua Simon itu pun segera melayani Yesus, setelah dia disembuhkan. Yang kelima, Yesus menyembuhkan banyak orang di malam hari. Matius 8, ayat 16-17, Markus 1, ayat 32-34, dan Lukas 4, ayat 40-41. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit, dan mengusir banyak setan. Dia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka akan mengenal siapa dia. Matius melihat ini sebagai penggenapan sebagian dari Yesaya 53, yang mengacu pada penyembuhan rohani dan jasmani. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus harus menyembuhkan sesuatu. Dia menunjukkan dirinya sebagai Mesias dan pada gilirannya, dia diejek karenanya. Yesus menyembuhkan dengan sentuhan firman-Nya, dan metode lain yang tidak disebutkan namanya. Dia menyembuhkan semua orang yang berbeda, terlepas dari status mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yang keenam, keajaiban pertama menangkap ikan. Lukas 5, ayat 1-11. Suatu hari ketika Yesus berdiri di tepi danau Genesaret, orang-orang berkerumun di sekelilingnya, dan mendengarkan firman Tuhan. Dia melihat di tepi air dua perahu, yang ditinggalkan di sana oleh para nelayan, yang sedang mencuci jala mereka. Dia masuk ke salah satu perahu, yang milik Simon, dan memintanya untuk keluar sedikit dari pantai. Kemudian dia duduk dan mengajar orang-orang dari perahu itu.
Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Tuan, kami telah bekerja keras sepanjang malam, dan belum menangkap apapun. Tetapi karena engkau mengatakan demikian, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi mereka memberi isyarat kepada rekan-rekan mereka di perahu lain, untuk datang dan membantu mereka, dan mereka pun datang dan mengisi kedua perahu begitu penuh, sehingga mereka mulai tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat ini, dia berlutut di sebelah lutut Yesus dan berkata, "Pergilah dariku Tuhan, aku orang berdosa." Karena dia dan semua rekannya tercengang pada tangkapan ikan yang telah mereka ambil, demikian pula Yakobus dan Yohanes putra-putra Zebedeus, rekan-rekan Simon. Kemudian Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang kamu akan menjala orang." Jadi mereka menarik perahu mereka ke pantai, lalu meninggalkan segalanya, dan mengikutinya. Rekan-rekannya Yakobus dan Yohanes juga tercengang dengan mukjizat ini, dan akhirnya mengikutinya juga bersama Simon. Yang ketujuh, menyembuhkan orang kusta. Matius 8, ayat 1-4, Markus 1, ayat 40-45, dan Lukas 5, ayat 12-14. Seorang penderita kusta datang kepada Yesus, memohon dengan berlutut kepadanya, "Jika engkau bersedia, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus pun berbelas kasih kepadanya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh pria itu. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Yesus segera menyuruhnya pergi dengan peringatan yang keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk persembahan pentahiranmu, yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu, dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Yang kedelapan, menyembuhkan hamba perwira. Matius 8, ayat 5-13 dan Lukas 7, ayat 1-10. Ketika Yesus memasuki Kapernaum, seorang perwira datang kepadanya, meminta bantuan. "Tuhan," katanya, "hambaku terbaring di rumah. Ia lumpuh, dan sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Ketika Yesus mendengar ini, ia kagum, dan berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yang kesembilan, menyembuhkan orang lumpuh. Matius 9, ayat 1-8, Markus 2, ayat 1-12, dan Lukas 5,
ayat 17-26. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu menjadi takjub lalu memuliakan Allah, yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada Anak Manusia. Yang ke-10. Menyembuhkan tangan lumpuh layu pada hari Sabat. Matius 12, ayat 9-14, Markus 3, ayat 1-5, dan Lukas 6, ayat 6-11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Yang ke-11, membangkitkan anak tunggal seorang janda. Lukas 7, ayat 11-17. Ketika Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, seorang anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, sedangkan para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, lalu mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang menjadi takjub, dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea, dan di seluruh daerah sekitarnya. Yang ke-12, Yesus menenangkan badai. Matius 8, ayat 23-27, Markus 4, ayat 35-41, dan Lukas 8, ayat 22-25. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Mereka pergi menyeberangi danau. Ketika berlayar, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu disapu gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut?
kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, lalu katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang ke-13, melemparkan setan ke dalam kawanan babi. Matius 8, ayat 28-33, Markus 5, ayat 1-20, dan Lukas 8, ayat 26-39. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, dari pekuburan datanglah dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami, sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dari tubuh orang itu, dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang, ke dalam danau dan mati tenggelam di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Yang ke-14, menyembuhkan wanita yang menderita pendarahan. Matius 9, ayat 20-22, Markus 5, ayat 25-34, dan Lukas 8, ayat 42-48. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang, dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa, bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui, bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yang ke-15, membangkitkan putri Yairus dari kematian. Matius 9, ayat 18-19, ayat 23-26, Markus 5, ayat 21-24, ayat 35-43, dan Lukas 8, ayat 41-42, ayat 49-56. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, Yairus namanya. Dia lalu bersujud di kaki Yesus dan memohon kepadanya, anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut,
berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Mereka semua menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Yang ke-16, menyembuhkan orang buta. Matius 9, ayat 27-31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu, bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi karena sukacitanya mereka berdua, mereka mengabaikan pesan Yesus, keluar dan menyebarkan berita kemana-mana. Yang ke-17, menyembuhkan pria bisu yang dirasuki setan. Matius 9, ayat 32-34. Pria ini bisu dan kerasukan setan. Orang-orang Yahudi berpikir kerasukan setan hanya bisa disembuhkan melalui pengusiran setan. Dalam pengusiran setan, seorang rabi biasanya akan menggunakan cara meminta iblis untuk menyebutkan namanya. Karena pria itu bisu, sehingga mereka tidak bisa membuat iblis itu menyebutkan namanya, orang-orang berpendapat orang ini tidak dapat disembuhkan. Ketika kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, orang bisu itu pun akhirnya bisa berbicara. Maka heranlah orang banyak itu, kata mereka, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi dengan rasa dengki, berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Yang ke-18, menyembuhkan pria dengan kondisi lumpuh. Yohanes 5, ayat 1-9. Yesus pergi ke Yerusalem dan pergi ke kolam di Betesda, yang dalam bahasa Ibrani artinya, ada 5 serambi. Di area kolam ini ada sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Orang-orang yang sakit percaya bahwa air di kolam akan menyembuhkan mereka. Mereka juga percaya bahwa sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam untuk menggoncangkan air itu. Siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, ia menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Yang ke-19, memberi makan 5.000 orang. Matius 14, ayat 13-21, Markus 6, ayat 30-44, Lukas 9, ayat 10-17, dan Yohanes 6, ayat 1-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam.
Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, ada 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang ke-20, berjalan di atas air, Matius 14, ayat 22-33, Markus 6, ayat 45-52, dan Yohanes 6, ayat 16-21. Setelah Yesus memberi makan ribuan orang, dia dan murid-muridnya kembali ke perahu. Dia menyuruh murid-murid itu naik perahu dan menyuruh orang banyak pergi. Kemudian Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang, karena badai angin. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, dengan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapati Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yang ke-21, menyembuhkan banyak orang yang menyentuh ujung pakaiannya. Matius 14, ayat 34-36 dan Markus 6, ayat 53-56. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya telah menjadi sembuh. Yang ke-22, menyembuhkan putri wanita Yunani yang kerasukan setan. Matius 15, ayat 21-28, dan Markus 7, ayat 24-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu, yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan bersujud di kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedangkan setan itu sudah keluar. Yang ke-23, menyembuhkan pria tuli yang gagap. Markus 7, ayat 31-37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli juga gagap, memohon kepadanya, supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," yang artinya, "Terbukalah." Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berbicara dengan baik. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Yang ke-24, memberi makan 4.000 orang. Matius 15, ayat 32-39 dan Markus 8, ayat 1-10. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Yang ke-25, menyembuhkan orang buta. Markus 8, ayat 22-26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya, supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya, dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Yang ke-26, menyembuhkan pria buta sejak lahir. Yohanes 9, ayat 1-12. Ketika Yesus lewat, dia melihat seorang pria yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berdosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia maupun orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku, selagi masih siang,
akan tiba malam, di mana tidak ada yang bisa bekerja. Selama aku berada di dunia, aku adalah terang dunia. Setelah dia mengatakan semua ini, dia meludahi tanah, dan mengaduk ludahnya dengan tanah, dan meletakkannya di mata orang buta itu, dan berkata kepadanya, "Pergilah, mandilah dirimu di kolam Siloam." Siloam berarti, dia yang diutus. Jadi pria itu pergi, dia membasuh dirinya dan kembali dengan matanya sudah jernih. Tetapi tetangganya dan mereka, yang dulu mengenalnya sebagai pengemis, berkata, "Bukankah ini dia, yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dia ini." Yang lain berkata, "Tidak, tapi dia seperti dia." Pria itu sendiri berkata, "Ya, aku itu." Mereka berkata kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek huruf?" Dia menjawab, "Orang yang disebut Yesus mengaduk tanah, meletakkannya di mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan mandikan dirimu.' Kemudian aku pergi dan setelah aku mencuci diri, aku bisa melihat." Kemudian mereka bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Orang itu menjawab, "Saya tidak tahu." Yang ke-27, mengusir setan dari anak laki-laki. Matius 17, ayat 14-20, Markus 9, ayat 14-29, dan Lukas 9, ayat 37-43. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak bisa." Maka kata Yesus, "Hai kamu generasi yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Dan semua orang itu terheran, atas segala yang diperbuatnya. Yang ke-28, pajak bait suci dibayar dengan koin dari mulut ikan. Matius 17, ayat 24-27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, pemungut pajak bait suci mendatangi Petrus dan berkata, "Bukankah gurumu membayar pajak 2 dirham?" Dia menjawab, "Itu membayar." Dan ketika Petrus memasuki rumah itu, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana menurutmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia memungut bea dan pajak? Dari kaumnya atau dari orang asing?" Petrus menjawab, "Dari orang asing." Maka Yesus berkata kepadanya, "Maka biarlah umatnya merdeka. Tapi jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kamu dapat, tangkap dan buka mulutnya, dan kamu akan menemukan koin 4 dirham di dalamnya. Ambillah dan bayarlah kepada mereka, untukku dan untukmu juga." Yang ke-29, menyembuhkan seorang pria yang buta dan bisu. Matius 12, ayat 22-23 dan Lukas 11, ayat 14. Seorang pria yang buta, bisu, dan kerasukan setan dibawa kepada Yesus. Kita tidak melihat bagaimana secara spesifik penyembuhan ini dilakukan, tetapi Yesus menyembuhkan orang ini, dan dia dapat melihat dan berbicara. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini sepertinya anak Daud." Yang ke-30,
Menyembuhkan wanita lumpuh di sinagoga. Lukas 13, ayat 10-13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya, dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu, dan memuliakan Allah. Yang ke-31, menyembuhkan pria dengan busung air pada hari Sabat. Lukas 14, ayat 1-6. Pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi, untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Yesus dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya, dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya, atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Yang ke-32, menyembuhkan 10 penderita kusta. Lukas 17, ayat 11-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu bersujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yang ke-33, membangkitkan Lazarus dari kematian. Yohanes 11, ayat 1-44. Maria dan Marta memberitahu Yesus bahwa saudara mereka Lazarus sakit dan sekarat. Yesus mengasihi Maria dan Marta dan memutuskan untuk kembali ke Yudea, meskipun banyak kesulitan yang dia alami di sana. Pada saat ini, Lazarus sudah mati. Marta mendengar Yesus akan datang. Dia memberitahu Yesus bahwa, jika dia ada di sana lebih awal, saudaranya tidak akan mati. Dia juga mengatakan bahwa dia percaya, bahwa Tuhan akan melakukan apapun yang diminta Yesus darinya. Yesus berkata kepadanya, "Saudaramu akan bangkit kembali." Marta berpikir dia berbicara tentang saudara laki-lakinya yang bangkit dalam kebangkitan pada hari-hari terakhir. Tetapi Yesus berkata bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, dan siapapun yang percaya kepadanya akan hidup, bahkan jika dia mati. Marta mengatakan kepada Yesus bahwa ia percaya, bahwa dia adalah Kristus Anak Allah. Kemudian Maria datang kepada Yesus dan menangis, mengatakan bahwa jika dia ada di sana, saudaranya tidak akan mati. Yesus menangis dan bertanya di mana mayat itu dibaringkan. Mereka mengatakan kepadanya bahwa tubuh Lazarus berada di dalam gua dan ada batu di lubang itu. Yesus meminta mereka untuk mengambil batu itu. Marta mengatakan kepada Yesus, bahwa tubuh itu pasti sudah berbau sekarang, karena dia sudah mati selama 4 hari.
Yesus berkata, "Bukankah aku berkata kepadamu, bahwa jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka mengambil batu itu dan Yesus mendongak, dan berbicara dengan Bapanya. Kemudian Yesus berseru, "Lazarus, keluarlah," dan bangkitlah Lazarus dan mulai berjalan. Mereka melepaskan ikatan dia dan membiarkannya pergi. Yang ke-34, memulihkan penglihatan Bartimeus. Matius 20, ayat 29-34, Markus 10, ayat 46-52, dan Lukas 18, ayat 35-43. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki, supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang ke-35, mengutuk pohon ara. Markus 11, ayat 12-14. Yesus kembali ke kota dan lapar. Dia melihat pohon ara dan mendekatinya. Pohon ara memiliki daun tetapi tidak ada buah ara. Yesus mengutuknya, dengan mengatakan, "Janganlah ada buah yang tumbuh di atasmu lagi." Pohon ara segera layu. Pohon ara ini adalah representasi palsu. Tidak normal jika pohon ara memiliki daun dan tidak ada buah ara. Representasi pohon ara ini sejalan dengan perumpamaan Yesus tentang penghakiman, yang datang ke atas Israel yang tidak berbuah. Para murid melihat apa yang Yesus lakukan dan menanyainya tentang bagaimana pohon ara itu layu begitu cepat. Yesus menjelaskan kepada murid-murid bahwa ini bisa terjadi jika Anda memiliki iman tanpa keraguan. Dia ingin murid-murid memiliki iman dan kepercayaan seperti ini kepada Tuhan. Yesus terus mengatakan kepada murid-murid bahwa apapun yang mereka minta dalam doa akan mereka terima jika mereka percaya. Ini adalah salah satu dari banyak janji Tuhan kepada orang percaya. Yang ke-36, menyembuhkan telinga yang terputus. Lukas 22, ayat 50-51. Yudas mengkhianati Yesus sehingga dia ditangkap. Selama proses penangkapan, salah satu murid, yaitu Petrus, menyerang imam kepala dengan pedangnya, sehingga putuslah telinga kanannya. Yesus tidak menginginkan kekerasan ini, sehingga dia mengulurkan tangan dan menyentuh telinga pria itu, dan ia pun disembuhkan. Yang ke-37, keajaiban kedua menangkap ikan. Yohanes 21, ayat 1-11. Setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai,
akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Demikianlah sebagian kecil mukjizat dari Yesus yang dicatat di dalam Injil. 37 mukjizat Tuhan kita Yesus Kristus, yang disaksikan dan ditulis dalam kitab Injil oleh keempat rasul, selama mereka mengikuti dan melayani Tuhan Yesus selama di bumi. Bagi kami umat Kristus, mukjizat dan keajaiban tetap ada dan selalu hadir tidak berkesudahan, tidak terkira jumlahnya hingga hari ini, sebagaimana Tuhan janjikan. Semoga kisah ini menambah keyakinan kita akan Kristus Putra Tunggal Bapa, dan menambah rasa kesetiaan kita sebagai umat Kristiani, pengikut Kristus. Ya Yesus Putra Allah yang hadir ke dunia, kami percaya akan keilahian-Mu, turunkanlah selalu mukjizat kasih-Mu atas kami anak-anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.